Gimana kabar teman-teman? Aku harap kalian sehat dan baik-baik aja ya. Di episode 18 ini akan membahas mengenai topik Ayo Berjuang. Capek ya? Pengen banget bisa berhenti. Pengen nyerah, tapi gak bisa. Masih banyak mimpi yang mau aku gapai. Masih banyak tempat yang mau aku datangi. Masih banyak makanan yang mau aku cicipi. Masih banyak hal yang mau aku lakuin. Dan masih ada kamu yang mau aku temuin. Gak tahu gimana awalnya, tapi kayaknya sejak pandemi aku jadi sering mikir buat udahan. Buat nyerah aja. Rasanya capek banget. Bukan capek secara fisik, tapi mental. Satu persatu kenangan buruk tentang masa laluku tiba-tiba keinget lagi. Padahal aku gak pernah berencana buat nginget hal semacam itu. Makin banyak aku ingat, makin capek dan muak rasanya. Tadinya aku pikir, aku tuh tipikal orang yang gak punya trauma. Ada banyak hal buruk yang pernah terjadi, tapi gak sampai bikin aku trauma. Tapi ternyata aku salah. Aku yang banyak lukanya, ternyata juga banyak traumanya. Hebatnya, gak ada yang tahu kalau aku trauma. Bahkan aku sendiri juga sempat gak nyadar dalam waktu yang lama. Gimana rasanya ngilangin trauma secara alami, tanpa butuh pertolongan ahli? Sampai detik ini, aku masih sering banget gak ngerti sama diriku sendiri. Aku ngerasa belum bisa ngontrol diriku sendiri. Ada hal-hal yang kayak gitu aja terjadi tanpa aku kira sebelumnya. Aku rumit orangnya. Rumit banget. Aku gak yakin ada orang yang bisa ngertiin kerumitanku sepenuhnya. Aku juga gak yakin ada orang yang betah sama kerumitanku ini. Aku bersyukur Tuhan ngirim kamu ke hidupku di saat aku lagi gak baik-baik aja. Hampir aku jadi orang yang buruk. Hampir aku jadi orang yang jahat. Tapi Tuhan Maha Baik. Tuhan ngirimin satu manusia baik buat nemenin aku melangkah ke tahap selanjutnya. Tuhan ngirimin kamu. Kamu yang aku klaim sebagai lelaki terbaik sekaligus tertulus yang pernah aku temuin. Padahal aku cuma tahu kamu dari layar handphone. Tapi kamu bisa berhasil bikin aku yang rumit ini sayang dan percaya seutuhnya sama kamu. Aku lupa pernah bilang atau enggak. Aku punya trust issue. Aku susah bahkan mungkin gak bisa percaya sama orang lain. Hal kecil aja kalau keluar dari mulut orang yang ngomongnya selalu berlebihan udah gak bisa aku percaya lagi. Aku bisa dengerin orang-orang ngomong A sampai Z, tapi aku gak bisa percaya sama apa yang mereka omongin. Bahkan orang-orang yang seharusnya aku percaya, nyatanya gak bisa bikin aku percaya. Hey, boleh aku tanya sesuatu? Gimana rasanya punya teman yang bener-bener teman? Aku gak tahu ini cuma perasaanku atau emang beneran kenyataannya kayak gini. Tapi aku ngerasa mereka nganggep aku saingan. Teman-temanku nganggep aku saingan. Padahal aku gak pernah nganggep mereka saingan. Capek kayak gini mulu. Pengen rasanya punya teman yang bener-bener teman. Pengen punya teman curhat yang bener-bener bisa jadi teman curhat. Ada kalanya aku gak butuh nasihat bijak. Aku gak butuh kata-kata positif. Apalagi kata-kata yang sabar ya. Aku gak butuh itu. Aku cuma butuh didengar. Aku mau didengar. Tapi yang aku butuhin bukan cuma telinga. Aku juga butuh mata dan yang lainnya. Andai kalian tahu, ada banyak banget cerita yang pengen aku ceritain. Tapi sayangnya selalu berakhir dengan aku ceritain ke diri sendiri. Dari aku untuk aku. Aku sering ngomong ke diri sendiri di depan cermin. Ceritain ini itu. Seolah-olah lagi ngomong sama orang lain. Padahal aku lagi ngomong sama diriku sendiri. Menyenangkan emang. Tapi juga menyedihkan, ya kan? Aku gak berharap punya banyak temen, karena aku tahu kalau aku gak akan sanggup ngehandle banyak orang. Tapi aku cuma berharap satu atau mungkin 2 orang gitu yang bisa jadi teman yang bener-bener temen. Apa aku terlalu jahat sampai-sampai gak ada yang mau temenan sama aku? Aku jahat ya. Belakangan ini aku sering mempertanyakan hal itu. Aku jahat ya. Aku jahat ya. Sepertinya iya. Orang jahat kayak aku gak pantas sama cowok sebaik kamu. Aku banyak kurangnya, sedangkan kamu nyaris sempurna. Kita beda.
banget malah. Dilihat dari sisi manapun kita tetap gak cocok. Terlalu banyak hal yang bertolak belakang. Kamu tahu gimana rasanya mencintai seorang cowok yang berasal dari keluarga yang baik-baik aja. Insecure, it's my biggest insecurity. Aku juga sering overthinking gara-gara itu. Kadang aku sempat mikir, apa orang dengan mental dan latar belakangnya yang jauh dari kata baik layak bersanding dengan orang yang mental dan latar belakangnya baik? I know, kalau udah cinta ya cinta. Kadang faktor-faktor seperti latar belakang dan lain sebagainya gak jadi masalah. Selama saling cinta dan saling percaya, everything gonna be fine. But, cuma aku yang cinta sama kamu. Kamu gak cinta sama aku. Tahu aku aja enggak kan? Aku mau memperjuangkan kamu. Tapi aku tahu, mau sampai kapanpun aku gak akan pernah layak buat kamu. Meskipun misalnya aku berhasil bikin kamu tahu aku berhasil bikin kamu cinta sama aku, tapi fakta kalau aku orang yang buruk dan gak akan pernah pantas sama orang sebaik kamu, gak akan pernah terbantahkan. Kamu layak, kamu pantas, kamu berhak dapat cewek sama baiknya kayak kamu. Beberapa hari kemarin, tiba-tiba aku kepikiran. Selama ini kan aku sering mikirin, kira-kira nanti jodohku siapa ya? Jodohku kayak gimana? Cowok mana yang bisa bikin aku yakin buat hidup bareng dia? Tapi kemarin aku kepikiran gini. Iya kalau jodohku manusia. Kalau bukan, gimana? Kalau ternyata jodohku justru kematian, gimana? Setelah itu aku jadi mikir, kayaknya selama ini aku selalu sayang sama cowok yang gak akan pernah bisa aku gapai. Aku selalu suka sama cowok yang juga disukai banyak cewek. Dulu aku pernah sayang sama cowok yang jadi idaman cewek-cewek se-Indonesia. Sekarang malah aku sayangnya sama cowok yang jadi idaman cewek-cewek sedunia. Sayanganku makin banyak. Itu bikin aku makin nyadar kalau aku gak akan pernah bisa memataskan diri buat bisa sama kamu. Pernah gak ketemu orang yang hampir nyerah sama hidupnya bahkan berniat untuk mengakhiri hidupnya? Pernah gak ketemu orang yang nyakitin dirinya sendiri pas lagi gak baik-baik aja? Pernah ngelihat orang suka pedas dan selalu jadiin makanan pedas sebagai pengalihan dari rasa muaknya sama dunia? Tahu gimana rasanya nutup telinga dengan dengerin musik keras-keras? Tahu gimana rasanya selalu nyari earphone dan Spotify di saat suara berisik mulai memenuhi setiap sudut ruangan? Tahu gimana rasanya dengar ancaman dari seseorang yang ingin mengakhiri hidup orang lain? Tahu gimana rasanya mohon-mohon biar hal buruk itu berhenti? Tahu gimana rasanya susahnya nyemangatin orang buat tetap mau lanjut hidup padahal diri sendiri lagi kehilangan semangat? Capek. Aku gak boleh nyalahin orang lain. Aku tahu yang bertanggung jawab atas diriku ya aku sendiri. Harusnya aku bisa lebih kuat. Harusnya aku bisa terbiasa. Tapi kenapa aku gak pernah terbiasa? Kenapa aku malah makin trauma? Kenapa? Aku pengen nyerah, tapi gak bisa. Dan gak boleh. Aku harus kuat. Aku masih punya tugas buat ngejaga dan ngelindungin orang-orang tertentu. Aku masih harus berusaha ngebahagiain mereka. Aku masih harus berusaha ngasih kehidupan yang lebih baik ke mereka. Aku juga punya janji ke seseorang buat ketemu di suatu tempat. Walaupun sebenarnya itu janji yang aku bikin sendiri sama sosok di kepalaku. Tapi aku pengen nempatin janji itu. Aku mau ketemu kamu di tanggal lahir di bulan ke-10. Walaupun hampir gak mungkin aku bisa ke sana, tapi aku akan berusaha. Aku mau ke salah satu tempat impianku, sekaligus ke tempat di mana kisah impianku dan kamu dimulai. Aku mau ke sana. Aku akan ke sana. Entah tepat waktu atau enggak, tapi aku pasti ke sana. Aku janji. Maaf ya, episode kali ini berantakan. Aku cuma mau ngomongin beberapa hal yang ada di kepalaku. Maaf kalau itu justru mengganggu teman-teman. Setelah berbagai hal buruk terjadi, ada satu hal yang aku sadari. Quarter life crisis itu ada dan benar-benar nyata. Usia segini tuh emang lagi rawan. Skala sesuatunya belum stabil. Mulai dari emosi sampai keuangan. Benar-benar belum ada yang stabil. Kacau, berantakan, gak tahu arah, kehilangan semangat, pengen berhenti, tapi akhirnya milih lanjut, bernafas walaupun tersengal-sengal. Yang gak ngalamin gak akan pernah mengerti. It's true, 100%.
Aku pengen nyelamatin orang lain. Aku pengen ngeyakinin orang lain buat tetap ada di bumi. Aku pengen ada buat orang lain. Aku pengen jadi orang yang akan memberikan pelukan hangat setiap kali ada yang kedinginan. Aku pengen jadi rumah buat siapapun yang ngerasa gak punya tujuan lagi. Aku bener-bener gak pengen makin banyak teman-teman seumuranku yang pergi sebelum waktunya. Aku juga gak pengen ngeliat orang yang lebih muda atau lebih tua dariku yang milih buat mengakhiri hidupnya. Aku pengen kita semua tetap menginjak tanah di bumi yang sama. Sampai akhirnya nanti satu persatu akan dipanggil untuk pulang. Tapi sebelum panggilan itu datang, aku pengen kita ngabisin waktu buat bersenang-senang dulu. Tapi konteksnya masih dalam hal yang baik ya. Ada ya orang sebaik kamu. Ternyata ada ya orang yang hatinya benar-benar tulus kayak kamu. Aku gak nyangka bisa nemuin kamu. Aku sangat bersyukur bisa mengenal kamu. Aku juga bersyukur bisa punya rasa ke orang yang aku yakini sebagai orang yang gak akan pernah mau dengan sengaja nyakitin orang lain. Aku percaya Tuhan milih kamu karena punya tujuan baik. Aku percaya Tuhan bawa kamu ke kehidupanku biar aku bisa tetap hidup dan berusaha jadi orang yang baik, meskipun bertahap dan pelan-pelan. Dulu aku mikirnya gak akan pernah jatuh cinta lagi. Aku cuma bakal jatuh cinta dengan orang yang sama untuk kesekian kalinya. Tapi ternyata aku bisa. Kamu hebat. Entah ini keberapa kalinya aku bilang gini, tapi faktanya kamu emang benar-benar hebat. Tuhan, apa aku boleh menjadikan dia sebagai cinta terakhirku? Aku tahu gak seharusnya aku punya rasa ini ke dia yang berbeda denganku. Dengan dia yang tidak mengenalmu. Tapi jika boleh memilih, lebih baik setelah ini aku tidak jatuh cinta lagi. Biarkan dia menjadi cinta terakhirku. Aku akan membawa cinta ini sampai titik terakhirku. Dear aku, ayo semangat, ayo berjuang. Ingat, masih ada skripsi yang harus kamu kerjain, masih ada cerita pendek yang harus kamu lanjutin, masih ada ide cerita yang harus kamu realisasiin, masih ada cerita yang harus kamu terbitin, masih ada podcast yang harus kamu terusin, masih ada diri sendiri yang harus kamu bahagiain, masih ada bakso dan seblak yang belum kamu rasain, masih ada kota yang belum kamu kunjungin, masih ada negara yang belum kamu datengin, masih ada dia dan mereka yang belum kamu temuin. Masih ada 100 keinginan yang harus kamu wujudin. Dan masih ada kehidupan yang harus kamu lanjutin. Ayo berjuang, kamu pasti bisa. Kamu pasti bisa. Bisa, pasti bisa. Ya Rabbun, gak ada satu orang pun yang baik-baik aja di dunia ini. Semua orang sedang berjuang di jalannya masing-masing. Aku harap, kalian, kita semua akan terus melanjutkan langkah. Gak peduli seberapa sulit jalan di depan sana. Kita akan berusaha lebih keras untuk menaklukkannya. Kita hebat, kita pasti bisa. Dan kita akan bertemu di titik kesuksesan masing-masing. Di kehidupan ini akan selalu ada pilihan, entah itu baik ataupun buruk, beresiko kecil atau besar. Aku harap kita gak akan pernah milih pilihan yang terburuk, yaitu berhenti berjuang. Karena kalau kita berhenti, bisa dipastikan gagal yang akan kita dapatkan. Kita harus terus berjuang. Gak apa-apa jalannya pelan-pelan, yang penting tetap jalan. Meskipun selangkah demi selangkah. Jangan pernah pulang sebelum waktunya ya. Tolong jangan pernah ngelakuin itu. Oh ya, kata seseorang kalau kita berpikir positif, maka segala sesuatunya akan menjadi positif. Tapi kalau kitanya berpikir negatif, maka segala sesuatunya juga akan ikut negatif. So, mari kita terus berjuang sambil berpikir positif agar segalanya menjadi lebih baik dan kita semakin dekat dengan mimpi kita. Amin. Ayo berjuang. Ayo berjuang. Ya udah, segitu dulu ya. Jangan lupa makan malam. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Enjoy your dinner ya Rabun.